Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita yang berikutnya dari kitab Ad-Da'wa Dawa, Al-Jawabul Kafi liman sa'ala an dawa'in syafi, ya, bahwa Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan dampak dari kemaksiatan adalah memperpendek umur dan menghilangkan keberkahannya, dan ini merupakan sebuah kelaziman, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Loh, kenapa disebut dengan memperpendek umur? Insyaallah nanti kita akan bahas masalah memperpendeknya tadi, karena para ulama, ya, mereka berbeda pemahaman tentang permasalahan memperpendek umur, dan ini semua disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi tentang permasalahan ini. Disebutkan fa innal birra kama yazidu fil amr fal fujur yuqassiru al umur. Ketaatan itu, ya, disebutkan, ya, bisa memperpanjang umur, menambah umur, maka kemudian sebaliknya kemaksiatan, keburukan itu bisa memperpendek umur. Kenapa ini bisa terjadi? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah menyambung tali persaudaraan. Menyambung tali persaudaraan di sini merupakan penyebab, di antara penyebab datangnya panjang umur. Nah, istilah panjang umur di sini yaitu apa? Di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita keberkahan dalam perkara umur. Kalau umur kita berkah, otomatis, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk melakukan amal saleh di dalam umur tersebut. Namun ketika umur hilang berkahnya, maka juga seseorang dalam menjalankan kehidupan hilang manfaatnya sebagaimana umurnya yang terjadi. Makanya dikatakan waqad ikhtalafan nas, ya, disebutkan ulama berbeda pendapat tentang permasalahan pengertian ini, ya, fi hadzal maudhi faqala ta'ifah. Sebagian orang, ya, mengatakan nuqsan umrihil 'asi wa huwa dhahabu barakati umrihi, ya, wa mahquha alaih, ya. Sebagian orang mengatakan yang disebut dengan mengurangi umur adalah bahwa orang-orang yang melakukan kemaksiatan tadi akan dihilangkan keberkahan umurnya, ya. Kalau sudah berkurang, ya, keberkahan umurnya, maka kemudian otomatis seseorang melakukan kemaksiatan di dalam kehidupannya. Karena Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan
kalau engkau tidak menyibukkan dirimu dengan ketaatan, maka engkau akan menyibukkan dirimu dengan apa? Kemaksiatan. Jadi salah satu disebutkan ya, wa nafsuka in syaghalat hal bil haq wa illa ishtaghalat kal bil batil. Disebutkan jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Jadi salah satu, kalau kita tidak berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka syaitan akan mengambil alih diri kita. Dengan apa? Menyelewengkan kehidupan kita kepada perkara kemaksiatan. Ini kondisinya. Makanya di tengah-tengah kondisi kosong, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza faraghta fansab. Kalau engkau selesai satu urusanmu, kerjakan yang lainnya. Dengan apa? Dengan ketaatan. Disebutkan dalam tafsir Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan dengan berdoa dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi melakukan hal-hal yang bermanfaat tadi dengan berdoa dan beribadah kepada Allah. Karena melakukan hal-hal yang bermanfaat tadi, kalau kita tidak meminta tolong kepada Allah, maka enggak mungkin kita bisa melakukan hal itu. Sebagaimana Rasulullah SAW mau juga mengatakan dalam hadisnya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Rasulullah mengatakan, berusahalah lakukan yang bermanfaat untuk hidupmu. Kemudian apa? Minta tolong sama Allah dalam berusaha tadi. Dalam proses minta tolong, maka Rasulullah menjelaskan, jangan kalian putus asa. Karena orang-orang yang berusaha sendiri, mereka akan putus asa dari kebaikan. Tapi sebaliknya, orang-orang yang mereka di tengah usahanya, mereka berdoa kepada Allah sambil tawakal, mereka akan menemui jalan keluar dalam usahanya. Artinya menemui kebaikan di balik usahanya. Jelas? Tapi kalau enggak, sebaliknya, justru putus asa. Kenapa? Kemudian Rasulullah mengatakan, dalam posisi kita berusaha pasti ada rintangan, maka dikasih jalan keluar. Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza. Sering munculnya putus asa karena kita melihat suatu permasalahan dari diri kita sendiri. Dengan cara apa? Kalau engkau ditimpa sesuatu, maka jangan pernah engkau mengatakan seandainya saya melakukan ini dan itu. Ini namanya ya membuat apa? Persepsi pribadi. Padahal yang mentakdirkan sesuatu siapa? Allah. Ya, yang memberikan, ya. Kalau kita bilang memberikan hasil dalam setiap usaha kita siapa? Allah Azza wa Jalla. Apakah kita pantas untuk mendapatkan kebaikan atau sebaliknya? Maka Allah yang menilai, Allah yang memberikannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, "Innama hiya a'malukum uhsiha lakum tsumma uwaffikum iyyah." Sesungguhnya semua yang kalian kerjakan adalah amalan pribadi kalian sendiri. Aku hanya menghitung dan membalas. Jadi bentuk usaha kita, maka balasannya datang dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka otomatis kalau seseorang melihat balasannya buruk, kembali kepada amal dirinya. Berarti Allah menilai amalnya baik atau buruk? Buruk. Kalau balasannya baik, maka dilihat amalnya baik atau buruk? Baik. Ini yang terjadi. Ya. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Rasulullah katakan, akan tapi katakanlah semua itu terjadi karena takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kenapa? Fa inna law tuftahu amal syaitan. Jadi seseorang itu ya umurnya keberkahannya hilang gara-gara apa? Mereka sering kadang-kadang mengatakan seandainya, buka pintu setan, sehingga harusnya mereka bisa melakukan ketaatan, malah justru mereka melakukan kemaksiatan. Pertanyaannya, kenapa kita nggak boleh mengatakan seandainya? Ada yang tahu? Antum kalau bicara seandainya, hasilnya apa dalam diri kita? Menghasilkan apa? Bahagia atau susah? Sedih apa bahagia? Persis. Antum ngomong seandainya terhadap masalah yang sudah lewat, itu menjadikan diri antum tambah sedih, bukan memperbaiki kondisi. Betul enggak? Ya.
disebut membuka pintu setan? Ini penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, membuat masalah kita semakin berat tuh nih masalahnya. Allah katakan dalam surat Al-Mujadilah ayat 10, innama najwa minasyaitan. Bisik-bisik rahasia yang terjadi dalam diri kita, siapa yang membuat? Syaitan. Mulai setan kemudian menghiasi kata-kata, coba seandainya gini, nanti kan gini, seandainya gini, nanti gini. Akhirnya tambah apa? Tambah sedih, ke depannya nggak bisa ngapa-ngapain. Harusnya kita bisa melakukan, memperbaiki diri, tapi nggak bisa. Kenapa? Mikiri seandainya. Dan setan melakukan hal itu, Ibnu Qayyim mengatakan rahasianya di sini. Dalam kitab Majalis Hakim disebutkan, sirru dzalika annal huzn mauqifun ghairu musir. Rahasianya apa? Rasa sedih itu keadaan yang tidak menyenangkan. Betul enggak? Orang kalau sedih bisa dapat manfaat dari sedih. Enggak nyenengin sedih itu, ya. Wala maslaha fihi alqalb. Dan tidak ada maslahat, ya, di dalam hati. Betul? Ya. Tapi apa? Kenapa setan ngambil manfaat? Karena efek dari sedihnya yang setan harapin. Wa ahabbu syai'an, ya, ila ayyahzunal abd, ya. Yang buat setan paling disenangi dari setan adalah membuat seorang sedih dari hambanya apa? Liyaqta'ahu an sayrihi wa mauqifihi, ya, wa yuqifuhu an sulukihi, untuk menghentikan rutinitas amalnya dan menahan dia dari beramal. Kalau orang sudah sedih, ibadah nggak bisa, yang lainnya juga nggak bisa. Kebayang? Makanya berawal dari apa? Ngomong buka pintu. Pakai apa? Seandainya. Sudah. Kalau kita macam-macam dengan buka pintu setan, dengan mulai ngomong seandainya, ya sudah. Bukannya antum bisa tambah umurnya bermanfaat, malah akhirnya nambahin masalah. Akhirnya apa? Muncul macam-macam gara-gara mikiri seandainya. Orang kalau sudah sedih nih, ya, badannya nggak karuan, penyakit yang awalnya nggak muncul nggak, ya sudah, ya sudah. Siapa yang buat di sini? Diri kita sendiri. Siapa yang nyuruh kita untuk mikir seandainya? Hah? Setan nyuruh. Makanya kalau gitu jangan diikuti. Antum ketemu teman, tiba-tiba teman mengkhianati antum, buka setan ngomong, seandainya dulu antum gak berteman sama dia. Waduh, panjang ceritanya. Mulai dari kita, ya Allah, mikir ke belakang, datang waktu adzan masih pikirannya masih apa? Berhayal. Sampai waktunya sholatnya selesai masih berhayal antum. Ya, akhirnya apa? Yaitu tadi, maksiat menghilangkan berkahnya umur. Dari kita buka pintunya setan. Di antaranya, ya ikhwah, dari sini aja udah bermasalah, ya. Makanya Allah mengatakan apa tentang setan, ya, innama najwa minasy syaitan. Sesungguhnya bisik-bisik itu dari setan. Supaya apa? Liyahzunal ladzina amanu, supaya orang-orang yang beriman dia merasa bersedih. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dikatakan lagi, wa qala ta'ifah, ya, sebagian lagi mengatakan apa? Bal tunqisuhu haqiqah. Ya, bisa jadi, ya, umurnya tadi benar-benar apa? Berkurang secara sebenarnya. Kama yungkisur rizq, kama tungkisu rizq, sebagaimana berkurangnya rizki. Apa maksudnya? Berkurang rizki dengan maksiat. Rasulullah SAW menjelaskan tentang masalah berkurangnya rizki, dan ini sering saya bahas juga dalilnya. Rasulullah mengatakan fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Ini dalilnya, ya.
bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah kalian dalam apa? Meminta. Kenapa? Wala yahmilanna ahadakum istibta'ar rizqa ayatlubahu bima'siyatin. Ya, janganlah kalian ya memperlambat datangnya rizki dengan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, yang dia minta. Kenapa? Orang kalau sudah maksiat yang harusnya rizkinya lancar jadi bermasalah. Nah, ini dikiaskan kepada umur juga. Jadi kalau orang bermaksiat otomatis umurnya bermasalah. Yang harusnya dia bisa banyak melakukan manfaat di umur tersebut sehingga manfaatnya jadi berkurang. Sebagaimana rizkinya juga sama. Kenapa? Dikatakan fa innallaha la yanalu ma indahu illa bi ta'atihi. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak akan pernah bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepadanya. Makanya disebutkan dalam perkara ini bahwa seseorang kalau ingin mendapatkan keberkahan umur, keberkahan rizki, maka dia harus melakukannya dengan ketaatan. Kalau tidak, maka Allah akan kurangin umurnya sebenarnya sebagaimana dikurangin rizkinya, dikurangin jalannya rizkinya. Maka dikurangi juga manfaat jalannya umurnya. Harusnya umurnya, contoh, takdirnya dia 50 tahun. Tapi 50 tahun harusnya bisa melakukan banyak hal. Contoh apa? Orang ketika mendapatkan Lailatul Qadar, dia seakan-akan beramal berapa? Lebih baik daripada 83 tahun. 1000 bulan itu kira-kira 83 letar. Lebih baik. Berarti berkah nggak umurnya? Berkah. Tapi sebaliknya. Karena nanti kita akan berbicara tentang bagaimana umur itu menjadi berkah, mendatangkan kebaikan seseorang sampai mereka harus ngantri masuk surga tergantung manfaat umurnya. Antrian mereka di surga tergantung manfaat umurnya. Nanti kita buktikan ada 2 dalil di bawah yang saya nukil tentang permasalahan ini. Kemudian disebutkan juga faja'alallah subhanahu li barakatir fir rizki asbaban katsirah tukathiruhu wa taziduhu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan terhadap keberkahan rizki sebab-sebab yang sangat banyak yang membuat dia ya menjadi banyak dan juga menjadi bertambah. Sebagaimana juga dikatakan wali barakati fil umur asbaban tukathiruhu wa taziduhu. Juga dikatakan dalam keberkahan umur juga sama. Ada sebab-sebab yang membuatnya umur tadi semakin banyak umurnya dan juga menjadikannya semakin bertambah. Kayak rizki modelnya. Pendapat yang ketiga, qalu wala tumna'u ziyadatin umur bi asbab kama yunqasu bi asbab. Ya. Disebutkan tidak ya penambahan dan pengurangan umur dengan berbagai sebab bukanlah perkara yang tidak bisa diterima istilahnya dalam masalah ini. Kenapa? Sebagaimana pengurangannya. Karena fa'arzaq wal ajal. Kita kalau bilang nih perkara-perkara rizki, kemudian ajal, usia, bahagia, derita, sakit, sa'adah, wasyaqawatu, ya, dari mulai kebahagiaan dan susahnya kita, dan sehat dan sakitnya, kaya, miskin, wa in kanat biqada'i rabbi azza wa jal. Kenapa? Semua itu ditetapkan. Dia menetapkan apa yang dia kehendaki. Siapa? Allah azza wa jal. Jelas? Makanya disebutkan, maka pendapat yang ketiga yaitu bertambah dan berkurang karena Allah yang berkehendak. Karena semua rizki, ajal, semuanya ya, kalau kita bilang bahagia, susah, semua di tangan Allah azza wa jalla. Ya, fahuwa yaqdi ma yasha'u bi asbab ja'alaha mujabatun li musabbabatiha muqtadayatan laha. Maka disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan ya apa
yang dibuat mengarah kepada terjadinya akibat dengan berbagai sebab. Kalau kita bilang, ya, ada sebab akibat, tapi yang ngarahin siapa sebab akibatnya? Allah Azza wa Jalla. Ini pendapat yang ketiga. Kemudian pendapat yang keempat mengatakan ta'thirul ma'asi fi mahkirul umur. Ya, golongan yang lain mengatakan bahwa maksiat itu mengurangi umur karena hakikat kehidupan sebenarnya fi mahkil umur innama huwa bi annal haqiqatul hayah hiya hayatul qalb. Pada hakikatnya kehidupan itu adalah kehidupan hati. Kalau diistilahkan hatinya mati, maka pada dasarnya badannya kayak mati walaupun masih hidup. Maka orang yang hati mati disebut dengan apa? Mayat hidup. Tahu mayat hidup? Antum kalau yang namanya mayat walaupun masih hidup, bisa diharapkan nggak dia? Diajak ngomong bisa nggak? Dikasih tahu bisa nggak? Ya sudah. Itu yang disebut dengan mayat hidup. Karena tidak bisa diharapkan kebaikannya. Mau matinya nanti atau di saat hatinya mati sama saja. Kenapa? Karena sudah tidak ada kehidupan yang sebenarnya buat hatinya. Kalau kita pikir, loh Ustaz, kok bisa sampai seperti ini? Ya, walihada ja'alallah subhanahul kafir mayyitan ghairul hayy. Makanya Allah menjadikan orang-orang kafir pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang mati dan bukan hidup. Sebagaimana Allah berfirman, amwatun ghairu ahya. Mereka adalah orang-orang yang mati, bukanlah apa? Hidup. Ya. Dan ini disebutkan, ya, kayak istilahnya mereka itu benda mati. Kenapa benda mati? Ya ikhwah, Allah berfirman apa? Allah mengatakan nih tentang masalah hati. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak bermanfaat harta dan anak kecuali yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Kenapa disebut dengan hati yang selamat? Hati yang dimana mereka hati-hatinya hidup, yaitu selamat dari dosa dan kesyirikan. Kalau orang melakukan dosa dan kesyirikan dan penuh di hatinya, kira-kira bisa nggak diajak interaksi? Interaksi dengan mereka diharapkan orang ini bisa menjadi partner kita atau tolong menolong dalam kebaikan. Bisa nggak? Tidak mungkin. Karena hati yang mati mengarahkan pemiliknya pada kemaksiatan. Inna nafsal ammaratum bisu. Balik ke sifatnya. Jiwa itu ya menyuruh pemiliknya buat apa? Melakukan keburukan. Ini hati yang mati. Pada dasarnya kayak hidupnya mereka mati, di akhiratnya sama, yaitu mereka adalah ahli-ahli neraka. Karena orang-orang yang dianggap hidup sama Allah, Allah lihat dari hatinya. Orang-orang yang hatinya mati, mereka juga ibadah enggak? Ibadah, tapi buat siapa? Bukan karena Allah lagi, belok karena manusia. Maka Allah lihat seseorang kejujuran dari hatinya. Allah lihat sebenarnya bagaimana sifat orang aslinya. Apakah orang ini disebut dengan hidup yang sebenarnya, yang disebut dengan hidup yang ketaatan, atau justru dia mati sebenarnya? Maka Allah perhatikan dari hatinya. Kenapa dari hatinya? Antum bisa bayangin, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan panjang lebar tentang masalah ini secara detail. Walamma kana al-qalbu li hadhihi al-a'dha, di dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, kal malikul mutasarrif fil junud alladhi tasduru kullaha an amri. Dikatakan tatkala hati itu kedudukannya bagi badan seperti apa? Seperti raja yang nguasain pasukan.
Terserah raja. Raja mau ngatur pasukan ke kiri, pasukan tinggal ngapa? Ngikut. Namanya raja. Betul nggak? Jadi hati itu kedudukannya raja. Sedangkan semua anggota tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki semua adalah pasukannya. Jadi semua tergantung hatinya. Ya. Kemudian apa? Alladzi tasduruhu kullahan amrihi. Yang di mana semua perintahnya datang dari mana? Datang dari hatinya. Ini badan mau gerak, tangannya gerak sendiri ke kanan, kakinya gerak ke kiri. Siapa yang nyuruh? Hatinya. Jelas sampai di sini? Ya. Kullaha tahta ubudiyatihi wa qahrihi. Semua di bawah kehendak hatinya, semua anggota tubuhnya. Jelas? Dan di bawah kekuasaan hatinya. Kalau kemudian sampai dikatakan apa? Wa taktasibu minhu istiqamah wa zigh. Ya, sampai kemudian hati ini menghasilkan apa? Sifat lurus dan belok, melenceng dari satu aja. Dari hati seseorang. Dari situ dia mau lurus di jalan Allah atau mau belok, maka hatinya menggambarkan semua itu. Makanya sampai dikatakan tadba'uhu fima yaqiduhu minal azm au yahullu. Disebutkan apa? Dan mengikuti. Siapa itu? Hatinya. Dari mulai tekad kuat atau justru dia tidak menginginkan. Semua dari mana? Hati. Makanya Rasulullah mengatakan ala inna fil jasadi mudghah. Bukankah di dalam jasad kita ada segumpal darah? Kalau itu baik semuanya baik, kalau itu buruk semuanya buruk. Nah, maka disebutkan huwa malikuha wa hiya munaffidata lima ya'muruha bihi. Sedangkan kalau kita bicara hati, hati itu adalah pemiliknya, rajanya. Dan dia yang kalau kita bilang apa? Melakukan, ya, menerapkan apa yang diinginkannya. Maka semua ngikutin apa kata hati. Al-qabilah lima ya'tiha min hidayatihi. Dan dia, hati ini, yang menerima datangnya hidayah. Semua dari satu jalur. Mau nolak, mau diterima, semua tergantung hati seseorang. Wala yastaqimu laha syai'un min a'maliha hatta tasduru an qasdihi wa niyatihi. Dan tidak, kalau kita diistilahkan, dan tidak disebut dengan istiqomah. Enggak akan pernah istiqomah, ya. Yang namanya sesuatu dari amalan sampai muncul dari hati. Dari apa? Niatnya. Kalau hati berniat buat istiqomah, maka otomatis akan istiqomah juga. Tapi kalau hati nggak berniat buat istiqomah, maka pada dasarnya umur juga kebayang seperti itu. Maka umurnya akan menjadi tidak bermanfaat. Kenapa? Karena semua berangkat dari hati seseorang. Ya, wa huwa mas'ul anha kulliha. Dan yang menjadi tanggung jawab semua yang kita lakukan adalah hati kita. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa mempelajari tentang amalan hati itu jauh lebih utama daripada mempelajari amalan anggota tubuh. Karena semua berangkat dari hatinya. Contoh, orang punya niatan baik, Allah tulis pahala. Niat ini berangkat dari mana? Hatinya. Orang tahu nggak tentang niat itu? Nggak tahu. Siapa yang tahu tentang niat itu? Antara dia sama Allah. Jadi kita tidak bisa menghukumi seseorang terkadang secara zahir. Kita hanya bisa melihat seseorang dari zahirnya saja. Tapi hakikatnya Allah terima dan tidaknya, Allah mudahkan hidup dan tidaknya, tergantung bagaimana kondisi hatinya. Dan ini menggambarkan juga kondisi umurnya, berkah dan tidaknya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan lagi.
Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi juga menggambarkan fala yakhlu imma ayakuna lahu ma'adalika tatallu'u ila masalihi dunyawiyah wa ukhrawiyah. Ya. Jadi pada hakikatnya kalau kita bilang kehidupan itu adalah hidupnya hati. Ya. Kenapa? Seberapa lama hati kita hidup, maka sepanjang itulah umur manusia. Kalau kita bilang. Ya. Kenapa? Karena bersama semua itu tatallu akan muncul, ya, maslahat apa? Kepada maslahat duniawiyah dan ukhrawiyah. Paham ya? Jadi kalau kemudian hati itu baik, maka otomatis juga seseorang akan muncul yang namanya maslahat. Tapi kalau seseorang itu buruk akan terlihat dari kehidupan hatinya. Fa'il lam yakun lahu tatallu ila dalika faqad da'a alaihi umruhu kulluh. Kalau ternyata enggak muncul maslahat dunyawiyah dan ukhrawiyah, maka otomatis dia kehilangan umurnya semua. Jadi kayak bukan orang hidup, walaupun dohirnya hidup. Maka saya mau tanya, kalau orang hatinya mati, kemudian sampai kita ngomong, ada ya orang kayak gitu, munculnya statement ini gara-gara apa? Orang tidak bisa diharapkan kebaikannya. Kalau sudah nggak bisa diharapkan kebaikannya, nasihat kita boro-boro masuk. Bukan kalau masih masuk kuping kanan, keluar kuping kiri berarti masih masuk. Ini nggak masuk sama sekali. Bahkan mau ngomong sudah muncul penolakan. Ahsan antum berangkat ke masjid ngomong sama orang masjid. Jangan ngomong di sini. Itulah efek hati mati. Betul apa enggak? Kalau sudah seperti ini, antum bisa nasihatin. Ya sudah, mendingan cuman doain. Kenapa? Karena Allah yang bisa buka dia. Yang menghidupkan dirinya lagi siapa? Allah Azza wa Jalla. Lewat hatinya dihidupkan. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini kondisinya. Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika menasihati Abu Thalib, sedangkan Abu Thalib pada waktu itu hatinya dalam kondisi mati, kira-kira apa yang terjadi? Bisa mengucapin syahadat, maka Abu Thalib lebih berat tentang penilaian orang Quraisy sama dia. Kalau bukan karena orang Quraisy nanti mencerca, maka aku sudah mengatakan apa yang diinginkan oleh Muhammad. Berarti apa? Berat di mana? Cercaannya orang daripada berbicara tentang kebenaran. Dan ini sering terjadi enggak? Sekarang antum ngobrol sama orang, ngasih argumen, mulai dia mengatakan pokoknya. Bisa antum debat? Orang kalau sudah mulai mengatakan apa? Pokoknya gini. Bisa antum debat sampai malam, sampai antum enggak tidur, tetap ilmunya keluar. Pokoknya. Ilmu ini ilmu apa? Ngeyel. Kalau sudah ilmu ngeyel keluar, antum bisa nasihatin enggak? Enggak bakal bisa. Karena pada dasarnya apa? Hatinya tertutup. Selesai. Orang tertutup hati itu ya digambarkan dengan bahasa tubuh yang menolak semua ucapan orang dalam bentuk kebaikan. Padahal pada dasarnya dia tahu itu benar enggak? Tapi dia berusaha untuk melawan. Makanya saya pernah cerita ya, ada orang yang dilarang buat riba, tapi dia mengatakan apa? Di dalam surat Ibrahim, Ustaz saya ini umatnya Rasulullah, bukan umatnya Nabi Ibrahim. Kenapa? Tujuannya buat ngelak. Kenapa? Di situ hatinya mati. Betul nggak? Disebutkan di dalam Al-Quran surat Ibrahim. Loh, berarti orang yang baca surat Ibrahim dikira umatnya Nabi Ibrahim. Antum bisa bayangin, namanya orang ngeyel akan mendatangkan dalil berbagai macam, kadang-kadang nggak nyambung. Inilah kondisi kalau sudah hatinya mati, maka otomatis umurnya sudah tidak bermanfaat. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa ta'assarat alaihi asbabul khair. Ya, bihasbi ishtighalihi bi'addadiha. Kemudian wa ta'assarat, menjadi susah, usr kalau kita bilang. Ya. Apa itu? Sebab-sebab kebaikan
Orang susah buat nerima sebab-sebab kebaikan. Kenapa? Karena hatinya sibuk dengan lawan dari kebaikan. Lawannya apa? Keburukan. Makanya berapa banyak orang-orang yang awalnya istiqomah, sholat tahajud, berubah gara-gara dia mulai berubah dari mulai lingkungannya, ya, dari mulai kebiasaannya yang berubah, yang biasanya taat berubah mulai menjadi menunda ketaatannya. Akhirnya sama, kebiasaan baiknya berupa tahajudnya jadi hilang dan berat, karena dia mulai menutup hatinya dengan lawan dari kebaikan itu, yaitu kemaksiatan. Maka umurnya menjadi hilang manfaatnya. Ya, wadzalika nuqsan haqiqi min umrihi, maka itu disebut dengan kurang umurnya secara hakikatnya. Kenapa? Karena Allah melihat seseorang itu dari seberapa besar dia taat sama Allah Azza wa Jalla. Kalau enggak, maka orang ini disebut dengan orang yang rugi. Antum perhatikan ayat ini. Kalau kita secara hitung-hitungan, umurnya umatnya Rasulullah berapa? 60 sampai 70 tahun. Kita bilang rata-rata. Betul? Rasulullah mengatakan amaru ummati ma baina sittin ila sab'in. Aqalluhum may yajuzu dzalik. Ya, sedikit dari mereka yang apa? Melewati umur tersebut. Rata-rata 60-70 tahun. Makanya orang bilang apa? Di atas 70 mulai mengatakan apa? Bonus. Ya enggak? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, ngingetin kita enggak tentang masalah ajal? Ngingetin kita enggak tentang masalah umur kita ada batasnya? Pengingatnya apa kira-kira? Allah mengatakan nih dalam surat Fatir, awalam nu'ammirkum may yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Ada datang peringatan ke kita. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir, bagi orang-orang yang mau berpikir. Ya. Padahal telah datang kepadamu pemberi peringatan. Tahu yang disebut dengan pemberi peringatan? Apa? No. Hampir di semua kita ada. Persis, uban. Ada sini saya tulis nih, uban. Berarti kalau sudah datang uban, sudah datang warning. Betul enggak? Siap-siap. Nah, punya kan uban? Nah, diingetin sama Allah Azza wa Jalla. Makanya ini yang terjadi. Fadhuku fama lidzalimin min nasir. Maka kalau sedang peringatan, ya kita tetap belok, maka Allah katakan rasakanlah adab kami. Ya, dan bagi orang-orang yang dalam tidak ada apa? Penolong. Sedikit pun. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba' an umrihi fima afna. Ini dia. Tidaklah seseorang nanti, ya, kedua kakinya seorang hamba beranjak pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya apa? Tentang umurnya, dipakai buat apa? Dihabiskan buat apa? Makanya kalau dimanfaatkan buat kebaikan, kita bisa jawab ini, maka kita disebut dengan hidup yang sebenarnya. Tapi kalau dipakai buat keburukan, maka ini yang terjadi. Allah berfirman, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ya, apa itu? Apabila bumi digoncangkan, ya, berturut-turut, goncang terus. Berarti apa yang dimaksud? Kiamat. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang Allah Azza wa Jalla sedangkan apa? Malaikat baris rapi. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Didatangkan neraka jahannam. Apa yang terjadi sama manusia kalau sudah itu lengkap? Allah datang, malaikat baris, jahannam di depan matanya. Maka mereka cuma mikir satu, yauma idzi yadhakkarul insan wa ana lahu dzikra yaqulu ya laitani
qaddamtu li hayati. Pada saat itu seseorang memikirkan satu, seandainya aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku, maka mereka mengakui hidup yang sebenarnya adalah hidup di atas ketaatan. Berarti kalau nggak hidup di atas ketaatan disebut apa? Mati. Selesai. Karena mereka cuma berpikir seandainya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir semua nyesal. Yang pertama, ya, pada hari kiamat orang kafir menyesal, ya, seandainya dia berbuat baik. Orang muslim nyesal nggak? Seandainya mereka, ya, menambahin amal. Karena disebutkan apa? Kaum mukminin juga menyesal karena kurangnya ketaatan yang dilakukan selama di dunianya. Kurangnya ketaatan. Jelas? Berarti kalau kita kadang maksiat taat, pas momen maksiat nyesel nggak? Yes. Jelas ini, karena mereka mengira itu adalah kematian sebenarnya. Tapi kalau momen taat, itu disebut dengan apa? Kehidupan. Makanya maksiat itu mengurangi berkah umur. Karena mereka maksiat, maka mereka menyesali dalam kondisi yang seperti ini. Rasulullah mengatakan juga, di antara orang-orang yang diberikan pertolongan oleh Allah, dinaungi pada hari kiamat adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbih, seorang hamba yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Bahkan Allah kagum kepada seorang pemuda, dari mudanya sudah beribadah, sudah tumbuh dalam ketaatan. Allah kagum kepada pemuda. Siapa? Laisat lahu sobwah, yang tidak memiliki sobwah. Sobwah itu yaitu mengikuti hawa nafsunya, yaitu pemuda yang sudah sadar mulai mengendalikan hawa nafsu. Itu disebut dikagumi sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Ini namanya dari muda sudah hidup. Tapi kebanyakan anak muda apa? Foya. Maka ada istilahnya apa? Muda foya. Berarti muda sudah mulai mematikan hidup. Yang terakhir ya ikhwah, ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang manusia yang paling baik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Dalam hadis Imam Ahmad dan Tirmidzi, barang siapa yang panjang umurnya dan baik amalnya, itu yang paling baik. Dan yang paling buruk kata Rasulullah SAW, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Yang paling buruk adalah panjang umurnya dan amalnya buruk. Kenapa? Umur itu mempengaruhi kebaikan, bahkan ngantri di surganya. Saya buktikan dengan hadis ini. Saya ambil yang hadis 40 hari. Ada yang setahun, ya. Ada yang 40 hari. Kebaikan Rasulullah SAW dari Amir, ya, Ibn Sa'ad Ibn Abi Waqqas, anaknya Sa'ad Ibn Abi Waqqas. Dari bapaknya Sa'ad Ibn Abi Waqqas, dia mengatakan bahwa kana rajulan akhwan, ada dua orang bersaudara, ya. Fahalaka ahaduhuma qabla sahibihi bi arba'ina lailah. Yang satu meninggal dan jarak yang kedua sama yang pertama meninggalnya selisih berapa? 40 hari. Jelas 40 hari. Paham ya? Fadzukirat fadilatul awwal. Maka disebutkan keutamaan orang yang meninggal duluan dengan keutamaan amal yang luar biasa. Yang satu cuman selisih 40 hari. Disebutkan di sisi Nabi SAW. Maka Rasulullah mengatakan alam yakun al-akhir musliman. Rasulullah cuma mengatakan apa? Bukankah yang meninggal terakhir itu juga seorang muslim? Maka disebutkan tentu ya Rasulullah. Wa kana la ba'sa bihi. Maka kemudiannya Rasulullah mengatakan apa? Bahwa dia ini, ya, juga gak apa-apa, artinya lumayan ibadahnya, lumayan loh. Yang satu disebutkan keutamaannya berderet, yang satu lumayan, selisih cuma 40 hari. Paham sampai di sini? Saya lanjutin lagi. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan wa ma yudrikum ma balaghat bihi salatuhu. Ya,
Apakah kalian nggak tahu ya apa yang dilakukan disebabkan salatnya, bahwa derajatnya itu semakin tinggi yang terakhir karena salatnya. Berarti selisih salatnya berapa hari? 40 hari. Lebih banyak mana? Yang terakhir. Ya. Kamathali nahrin ghamrin adbin, seperti sungai yang airnya melimpah, kemudian sungai itu kalau kita bilang apa? Tawar lagi. Bisa nggak kita berenang? Jelas? Ya. Kemudian bibabi ahadikum, di pintu depan rumah salah satu di antara kalian. Yaktahimu fihi kulla khamsa marrat. Ya. Dan dia ngapain? Orang itu mandi, nyemplung kalau kita bilang. Yaktahim itu nyemplung. Mandi setiap berapa? 5 kali sehari. Fama tarawna dzalika yubki min daranihi, maka engkau tidak melihat yang tersisa dari apa? Kotoran badannya. Berarti apa? Kalau orang ini sholat 5 waktu ya dengan benar loh, maka otomatis Allah akan hilangkan keburukan-keburukannya. Kayak orang mandi 5 kali sehari. Ya, akhirnya apa? Fa innakum la tadruna ma balaghat bihi salatuhu. Kalian enggak tahu apa yang dia bisa capai dari salatnya. Bisa jadi yang meninggal terakhir walaupun selisih 40 hari, tapi dia bisa masuk surga duluan daripada yang awal. Dengan berderet kebaikannya. Apalagi bicara setahun. Kita pernah bicara yang setahun. Yang 40 hari aja bisa ngunggulin, apalagi yang setahun. Maka di sini disebutkan apa? Orang yang lebih panjang umurnya, ya, baik amalnya, dia bisa mendahului orang yang umurnya lebih pendek. Dalam perkara apa? Masuk surga. Dalam perkara derajat. Karena orang yang lebih panjang umurnya tadi, kalau dia dalam ketaatan, maka dia derajatnya lebih tinggi daripada yang mati duluan. Ini yang dimaksud sebaliknya. Kalau orang panjang umurnya tapi isinya maksiat, maka otomatis kayak orang yang pendek umur. Ya, pendek umurnya, mati sebentar mati, nggak ada bedanya. Karena nggak bermanfaat sama sekali hidupnya. Maka hati-hati terhadap kemaksiatan. Bisa mendekkan umur, artinya bisa membuat hidup kita sia-sia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari kesyirikan dan kemaksiatan, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita dengan hidup yang terbaik, dengan tutup dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.